sini di Sarapan Surgawi Rabu Spesial, kita akan ibadah online, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sudah siap memuji Tuhan? Siap, sudah. Kalau sudah siap, semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan bangunkan kami pagi hari ini. Kami bisa merasakan kebaikan Tuhan sampai detik ini, itu karena kemurahan dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah siap, hati kami siap Tuhan Yesus untuk ibadah online walaupun kami bertemu secara virtual. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan selalu senantiasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, esok, lusa, dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, semua bangkit berdiri. Kita akan satu pujian Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Semuanya badannya digerakin, semua semangat untuk memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah online spesial kali ini, kita akan satu pujian. Tuhan Yesus, selidiki hati kami Bapa. Apakah kami benar-benar Tuhan Yesus merindukan Engkau? Bapa, ini hati kami. Kita akan pujian dulu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, sehingga pada hari ini kami tidak berkekurangan suatu apapun. Semua hanya karena kasih, semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kembali kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau berkati hati kami, supaya hati kami boleh dibentuk dan kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami mau belajar dan kami mau diajar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semuanya, anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, dan juga anak-anak SMA, juga papa mama, orang tua yang mendampingi anak-anak di dalam mengikuti sarapan surgawi maupun ibadah di hari Rabu. Hari ini kembali lagi kita bertemu bersama dengan Mr. Teguh. Dan hari ini Mr. Teguh akan membawakan firman Tuhan. Dan itu ajak anak-anak semua untuk yuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini Mr. Teguh akan menyampaikan tentang bagaimana kita memiliki sikap agar kita bisa mengalami mujizat. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini ya Mr. Teguh mengajak anak-anak semua ya, yuk kita harus memiliki sikap. Karena apa? Karena sikap yang kita harus miliki itu adalah ketika kita menghadapi keadaan seperti ini ya. Mungkin ada papa, ada mama, atau keluarga kita yang mengalami goncangan dalam bidang ekonomi, ada mengalami goncangan dalam bidang kesehatan, ya, dalam hal pekerjaan orang tua. Nah, hari-hari ini anak-anak kita harus bisa mengambil sikap untuk kita boleh mengalami mujizat di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, yuk kita akan belajar bersama-sama dari Matius 8, ya. Kita akan baca bersama-sama tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira, ya. Kita buka sama-sama ya di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Yuk anak-anak, Mr. Tunggu, siapkan Alkitabnya, buka Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Kita baca sama-sama ya. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Anak-anak, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
tadi sedang baca sama-sama ya, bagaimana perwira ini menemui Yesus dan meminta sesuatu kepada Yesus. Untuk apa? Perwira ini punya anak buah, punya seorang prajurit, atau disebutnya hamba dari perwira ini, sedang sakit. Sakitnya apa? Sakit lumpuh. Maka kita bisa membayangkan ya, kalau seseorang sedang sakit lumpuh, itu pasti sangat menderita. Dia sulit sekali pasti melakukan hal-hal yang dia harus kerjakan. Dan seorang perwira ini ketika melihat bawahannya, dia merasa bahwa dia bertanggung jawab. Sehingga dia mencari cara bagaimana membantu anak buahnya ini atau hambanya ini untuk mengalami kesembuhan. Maka yang dia cari adalah siapa? Dia mencari Yesus. Mengapa perwira ini mencari Yesus? Karena perwira tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, maka hambanya ini akan mengalami mujizat kesembuhan. Mengapa hamba ini mengalami kesembuhan? Yuk kita akan belajar sama-sama. Itulah mengapa. Diulang lagi mengapa. Mengapa hamba dari seorang perwira ini mengalami kesembuhan? Ya, kita belajar sama-sama ya. Anak-anak, Misi Teguh akan ajak untuk kita belajar memiliki sikap agar kita mengalami yang namanya mujizat. Hal yang pertama adalah datang kepada Yesus. Seperti yang kita baca sama-sama ya, perwira tadi datang mencari dan menemui Yesus. Dia meminta kepada Yesus agar Yesus mau menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Dia meminta kepada Yesus untuk Yesus melakukan sesuatu agar hambanya mengalami kesembuhan. Ya, anak-anak, apa yang kita bisa lakukan agar kita juga mengalami mujizat dari setiap tekanan yang terjadi pada kita maupun juga keluarga kita? Yang bisa kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Dengan cara apa kita datang kepada Yesus? Melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan yang kita lakukan. Kita minta kepada Tuhan, anak-anak. Kalau saat ini anak-anak keluarganya atau papa mama mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin sedang ada yang sakit, atau mungkin mengalami goncangan di dalam keluarga, yuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus turun tangan atas setiap masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Dan kita percaya, kita minta kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh perwira tadi kepada Tuhan Yesus. Kemudian sikap yang kedua adalah rendah hati atau tidak sombong. Anak-anak, sekalipun seorang perwira, ya, tapi perwira tadi datang kepada Yesus dan dia memiliki hati yang rendah hati. Dia minta, dia memohon kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bilang, aku akan datang ke rumahmu. Tapi perwira tadi bilang apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Bahkan aku pun juga hanya seorang bawahan. Dan di bawahku ada prajurit lagi. Dia sekalipun seorang perwira, dia pun juga datang sendiri kepada Tuhan. Dia nggak nyuruh anak buahnya, dia nggak nyuruh perwakilannya. Tapi dia seorang perwira yang datang sendiri, mau datang sendiri kepada Tuhan untuk mencari cara supaya hambanya mengalami kesembuhan. Nah, anak-anak, kita harus melakukan hal yang sama seperti tadi perwira lakukan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, kita minta kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita bersujud di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon pertolongan dari Tuhan. Kemudian hati kita harus dibereskan, hilangkan dari segala kesombongan atau yang mengandalkan dari kekuatan diri sendiri. Kita percaya kepada Tuhan. Lalu sikap yang ketiga adalah iman percaya. Mengapa perwira tadi datang kepada Tuhan? Mengapa perwira tadi mau mencari kepada Tuhan? Karena perwira tadi percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
hamba perwira tadi mengalami kesembuhan karena perwira tadi percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan dia percaya Tuhan Yesus yang sembuhkan. Nah, tadi perwira cuma bilang gini, Tuhan, Engkau melakukan apapun atau sepatah kata yang kamu ucapkan, maka hambaku akan sembuh. Begitu perwira itu percaya. Tuhan hanya berkata sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Besar sekali iman perwira itu. Nah, anak-anak, kita pun juga sama. Ya, ketika kita minta kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, biar kita juga memiliki iman percaya. Ketika kita berdoa minta sama Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan masih sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kita. Kita percaya ketika kita minta, mujizat terjadi di dalam hidup kita, pasti terjadi. Dan kita harus imani, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi hidup kita. Mister terlalu percaya dan Mister Teguh terlalu banyak mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana SKBB berkembang sampai dengan saat ini, itu bukan karena kehebatan manusia, tapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan, kami bersama-sama, yayasan, guru, siswa, bahkan melibatkan orang tua, kami berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong supaya SKBB ini bisa berdiri dengan formal, dengan resmi. Dan Tuhan tolong dari awal hingga akhirnya semuanya dengan sempurna. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong. Dan saya juga percaya anak-anak, keadaan papa, keadaan mama yang sakit, yang sedang beban berat, yang tergoncang ekonomi keuangannya, kondisi keluarganya, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita minta mujizat dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Dan kita juga harus berdoa anak-anak untuk bangsa negara Indonesia yang saat ini sedang ada dalam masa-masa krisis, ya, sedang mengalami krisis kesehatan. Pandemi COVID-19 belum juga usai. Kemudian sudah mulai merambat ke kondisi resesi ekonomi, bahkan juga keamanan. Kita perlu doakan, kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu minta kepada Tuhan supaya pertolongan Tuhan terjadi atas Indonesia, atas keluarga kita, dan atas kita masing-masing. Dan juga jangan lupa doakan SKBB supaya SKBB tetap bisa menjadi sekolah yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, jadi anak-anak, mujizat terjadi ketika kita memiliki sikap, yaitu mau datang kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati, dan datang dengan iman percaya. Maka semuanya pasti terjadi dan mujizat Tuhan pasti kita terima. Haleluya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan hamba dari seorang perwira ini. Kami juga percaya ya Tuhan, ketika di antara kami atau saat ini kami boleh mengalami goncangan karena sakit penyakit, karena ekonomi keuangan, karena hubungan keluarga, bahkan kondisi negara kami Tuhan yang sedang tergoncang. Kami berdoa Tuhan, biar mujizat Tuhan terjadi atas kami. Tuhan memulihkan setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kalau yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini kalau ada keluarga yang sedang berkekurangan, mengalami goncangan dalam bidang ekonomi, keuangannya, Tuhan pulihkan keuangannya, Tuhan pulihkan pekerjaannya, Tuhan pulihkan keadaannya, sehingga keluarga-keluarga ini Tuhan boleh kembali kepada situasi yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan, biar pemulihan yang sempurna boleh terjadi atas Indonesia. COVID-19 segera berakhir Tuhan. Kondisi ekonomi segera pulih. Kondisi keamanan Indonesia segera pulih.
Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan sanggup melakukan mujizat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang saat ini ada di rumah, anak-anak kami, guru-guru, bahkan yayasan kami, para donatur. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus pakai kami Tuhan SKBB. Engkau terus berkati kami Tuhan. Engkau terus menyertai kami ya Tuhan. Biar kesehatan yang terbaik, penyertaan Tuhan yang terbaik, perlindungan Tuhan yang terbaik. Dan terus Tuhan, Engkau menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati terus kami setiap hari. Engkau memberkati kami selalu setiap hari dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi nyata di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih papa mama, orang tua yang sudah dengan setia mendampingi anak-anak di dalam belajar dari kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.